Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Kelihatan semangat ya hari ini. Di kelas ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Nah, di kelas ini apakah sudah pernah melihat contoh surat dinas atau surat pribadi? Belum pernah? Oke, nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Jadi, kalian itu harus tahu bahwa surat dapat digunakan untuk mengungkapkan aspirasi, misalnya surat untuk presiden. Selain digunakan untuk mengungkapkan aspirasi, surat juga bisa digunakan untuk mengekspresikan rasa rindu terhadap seseorang, misalnya kepada teman yang jauh. Jika kamu pengurus OSIS, surat sangat penting untuk korespondensi dengan sekolah dan instansi lain. Jadi, oleh sebab itu, kalian harus memahami, menelaah, dan menulis surat. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, kan, sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan kedinasan resmi. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang surat ini. Jadi adalah sebuah alat komunikasi pada zaman dahulu sebelum adanya telepon. Jadi surat ini digunakan untuk jika ada seseorang yang akan berkomunikasi dengan kerabatnya, jadi dia menulis surat terus dikirim di pos. Apa kalian mengerti? Oke, baik, kita lanjut. Jadi di Indonesia menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan Indonesia. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak hal demikian. Jadi dalam menulis surat pribadi, hal yang harus diperhatikan adalah tata etika atau sopan santun. Yang kedua, surat dinas. Nah, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Jadi dalam surat dinas ini bersifat resmi. Bahasa surat resmi singkat dan jelas, serta tak berpola tetap. Selanjutnya, ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, menggunakan sapaan. Yang keempat, menggunakan kata ganti orang pertama atau untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Nah, selanjutnya, ciri kebahasaan surat dinas, yaitu pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, bahasa ragam baku. Baik, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan contoh surat dinas dan surat pribadi. Perhatikan gambar berikut ya. Jadi ini adalah contoh surat resmi atau surat dinas. Yang pertama itu strukturnya. Yang pertama ada kop surat, yang kedua nomor dan tanggal, yang ketiga alamat, yang keempat salam pembuka, yang kelima paragraf pembuka. Selanjutnya inti surat dan paragraf penutup. Dan tak lupa juga ada salam penutup. Selanjutnya adalah contoh surat pribadi. Surat pribadi ini terdiri dari alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Dan salam akhir, nama dan tanda tangan. Jadi, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa
Surat pribadi adalah bentuk komunikasi surat menyurat untuk seseorang, sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugasnya adalah kalian mencari di internet contoh surat dinas dan surat pribadi. Kemudian kalian membaca dan menentukan informasi yang ada di surat tersebut. Minggu depan kalian kumpul ya. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.